Namung Budaya, salam kebajikan. Salam sujud karende malimpang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Siti Samsiah dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 2030102160005. Memahami nilai-nilai pribadi serta asumsinya mengenai perilaku manusia dan mengenali bahwa setiap manusia itu berbeda merupakan suatu keyakinan seseorang mengenai penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah kepada sikap atau perilaku seseorang. Dalam melaksanakan konseling dengan klien, konselor harus sadar penuh terhadap nilai-nilai yang dimilikinya. Menyadari hal tersebut, maka konselor sebaiknya juga menyadari bahwa klien yang dibantunya juga berasal dari latar belakang serta budaya yang berbeda. Tentu akan membawa seperangkat nilai-nilai yang berbeda pula. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan tema yaitu nilai-nilai pribadi konseling. Nah, untuk persingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Check this out. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu konsep nilai-nilai pribadi konseling. Nilai merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya. Skeler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidaklah sama luhur dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara nyata ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dikelompokkan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Yang kedua, yaitu nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang lebih penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan, seperti misalnya kehidupan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat yaitu nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat modalitas nilai dari suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai kebutuhan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu konsep-konsep nilai pribadi. Secara umum, hubungan konseling dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu, yang artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera, serta mandiri. Sifat dari hubungan konseling adalah menghargai terbuka, fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi atau emosional, ide, sumber-sumber informasi, dan pengalaman serta potensi secara umum. Nilai-nilai pribadi sosial pribadi konseling antara lain yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Yang ketiga, paham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Kemudian mampu meresponnya dengan positif. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu materinya sumber nilai-nilai pribadi konseling. Secara garis besar, sumber nilai-nilai pribadi konseling bersumber dari spiritual seseorang, personal, serta sosial. Nah, yang pertama yaitu nilai spiritual. Sumber nilai yang pertama adalah spiritual atau religius yang dikemukakan oleh Fry dan Johnston.
pada tahun 2002, yakni keyakinan yang dianut seseorang memiliki nilai-nilai yang berasal dari kepercayaan yang dianutnya. Bagi seseorang yang tidak memiliki kepercayaan, mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua yaitu nilai personal. Nilai-nilai personal adalah hasil observasi terhadap tingkah laku dan sikap orang tua atau keluarga dan interaksi dengan budayanya, agama, dan lingkungan sosial. Nilai personal ini merefleksikan pengalaman dan intelijensi seseorang. Nilai personal ini diinternalisasikan secara sebagian maupun keseluruhan dan dibutuhkan oleh individu itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu nilai sosial. Sumber nilai yang terkait dalam sosial yaitu individu memperoleh nilai-nilai ini dari orang tua, teman, dan lingkungan sosial lainnya seperti profesinya. Yang terakhir yaitu nilai-nilai pribadi konseling. Nah, secara umum konsep pembentukan konseling merupakan tempat di mana kita membantu klien atau konseli dalam permasalahannya dengan cara membimbing dan menuntun untuk menjadikan konseli menjadi lebih mandiri dan berpendirian. Nilai-nilai pribadi konseli agar konselor memahami dengan baik klien dan konselingnya yang dia layani yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis konseling. Nah, dalam melakukan konseling terdapat upaya penting di mana seorang konselor harus dapat memahami dulu seorang konseli di mana dilihat melalui prinsip-prinsip perkembangan homeostasis dalam tubuh seorang konseli maupun kesiapannya dalam persyaratan belajar. Ini akan membantu dalam melihat perkembangan konseli selama konseling nanti. Yang kedua yaitu citra diri konseling. Citra diri hadir karena adanya persepsi baik oleh lingkungan maupun diri sendiri menurut Pietro Vesa meliputi semua nilai, sikap, keyakinan terhadap diri sendiri, seseorang dalam berhubungan dengan lingkungannya dan merupakan panduan dari sejumlah persepsi diri yang mempengaruhi dan bahkan menentukan persepsi dan tingkah laku. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.